Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat damai, senang sekali bisa kembali menyapa dalam podcast damai, dialog agama, menyejukkan dan inspiratif, persembahan kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Sahabat damai, Minahasa Utara dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya sangat beragam, baik dari sisi agama, budaya, maupun latar belakang sosial. Dalam keberagaman tersebut, kita melihat sebagaimana dalam kehidupan antar umat beragama dapat berjalan dengan harmonis, saling menghormati, dan saling mendukung. Dalam momentum bulan Ramadan tahun ini, Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara juga terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya melalui bagian kesejahteraan rakyat, dalam mendukung pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, menarik, menyenangkan dan menenangkan. Ramadan membina umat, sinergi Kemenak dan Pemkop Minahasa Utara. Saat ini saya akan memperkenalkan narasumber yang luar biasa, sahabat damai dimanapun kita berada, telah hadir bersama kita hari ini Bapak Dr. Yoce RB Togas. Apa kabar Pak? Ya, sehat. Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih sudah datang di podcast Damai Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Perlu sahabat podcast Damai ketahui bahwa Bapak Dr. Yoce RB Togas adalah selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Selamat datang di podcast Damai Pak, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Terima kasih sudah hadir berbagi waktu pada kesempatan hari ini untuk bersinergi bersama-sama dalam rangka Minahasa Utara yang lebih baik, lebih hebat, lebih luar biasa. Terima kasih. Ya. Saya ingin kepada Bapak Togas ya, kita melihat bahwa selama ini hubungan antara pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Kementerian Agama sudah sangat baik Pak. Kolaborasinya sangat luar biasa kalau kita lihat hari-hari ini, karena ini semua juga untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Nah, yang ingin kami tanyakan kepada Pak Togas, bagaimana Bapak melihat pentingnya sinergi ini dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, khususnya masyarakat yang ada di kabupaten yang sangat kita cintai, Kabupaten Minahasa Utara. Mari Pak, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sinergi antara pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan instansi vertikal Kementerian Agama sangatlah penting karena menjadi fondasi pembangunan masyarakat yang seimbang dan harmoni, di mana Kemenak berperan dalam membina nilai-nilai keagamaan, menjaga kelancaran beribadah, serta mengedukasi umat tentang pentingnya toleransi. Sementara itu, dari kami pemerintah kabupaten itu berfokus pada pembangunan infrastruktur, ekonomi, layanan publik yang merata. Dengan kolaborasi yang baik, kedua institusi dapat menyelaraskan program. Misalnya dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial keagamaan, pembangunan tempat rumah ibadah, peningkatan kesejahteraan umat beragama di wilayah
Kabupaten Minahasa Utara, serta hal-hal yang memastikan pembangunan tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memperkuat solidaritas antar umat beragama yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Mungkin itu yang boleh kami sampaikan untuk sinergitas pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Ya, jadi cukup luar biasa kolaborasi ini yang semakin hari semakin terjaga, Amin. semakin hari semakin terawat, sehingga visi misi dari Kabupaten Minahasa Utara akan terus mencapai targetnya untuk kepentingan masyarakat yang ada di Minahasa Utara. Demikian secara skala nasional, Kabupaten Minahasa Utara menempatkan diri sebagai salah satu kabupaten yang sangat mendukung program pemerintah pusat, ya kan Pak? Program pemerintah pusat wajib, Pak. Wajib. Apalagi sinergitas dengan Kementerian Agama. Jadi kalau dari Kementerian Agama adalah membangun secara kerohanian, ditopang luar biasa oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Luar biasa, sahabat damai, kali ini luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh mengawali penyampaian dari Pak Togas. Ini baru tahap awal, nanti kita akan melihat lagi selanjutnya apa yang ingin disampaikan oleh Pak Togas mewakili pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka sinergi bersama untuk mewujudkan Minahasa Utara yang luar biasa. Sahabat podcast damai, meskipun umat Islam merupakan bagian dari keberagaman masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, suasana Ramadan selalu terasa hangat di tengah masyarakat. Nah, dalam konteks bulan suci Ramadan ini, Pak, kita boleh melihat Minahasa Utara aman, luar biasa. Jadi bagaimana Bapak melihat atau bagaimana menurut Bapak masyarakat Minahasa Utara memaknai bulan suci Ramadan di tahun ini? Ya, terima kasih. Masyarakat Minahasa Utara memaknai Ramadan sebagai momen yang membawa nilai-nilai universal, yaitu kesabaran, kemurahan hati, dan kebersamaan. Umat Islam adalah salah satu bagian dari keberagaman di sini. Suasana bulan suci kita rasakan di seluruh lapisan masyarakat. Banyak juga warga non-Muslim melihat Ramadan sebagai ajang untuk mempererat hubungan silaturahmi dengan cara mendukung aktivitas beribadah dari umat Muslim. Dan bagi kita semua, Ramadan bukan hanya milik satu umat, betul, tetapi juga kesempatan untuk mengingat pentingnya saling menghargai dan saling peduli sesama kita. Jadi di sini di Minahasa Utara kita tahu bersama kita bisa menjaga keamanan. Itu terlihat dari sudah berjalan setengah jalan untuk Ramadan kita. Untuk Minahasa Utara keamanan sangat terjamin. Puji Tuhan, luar biasa. Tidak ada riak pikuk yang mengkhawatirkan kita. Karena itulah fungsi kita, baik dari Kementerian Agama, baik dari pemerintah kabupaten, dan ditunjang oleh seluruh masyarakat Minahasa Utara. Karena yang pasti, kalau tidak ditunjang oleh masyarakat Minahasa Utara, pasti akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi puji Tuhan, masyarakat Minahasa Utara sampai saat ini semuanya itu sangat-sangat membantu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menjaga kerukunan yang ada
saat ini, terlebih di momen bulan suci Ramadan. Ramadan saat ini. Luar biasa dukungan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Masyarakat boleh melihat Minahasa Utara saat ini di tengah agama Islam menjalankan bulan suci Ramadan terkondisikan aman. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Masya Allah Pak, luar biasa ya, untuk topangan dan support pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersinergi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Nah, selanjutnya Pak, di Minahasa Utara sendiri kita bisa melihat ada sebuah tradisi kebersamaan saat menjalankan bulan suci Ramadan. Seperti buka puasa bersama, lintas umat, ataupun kegiatan sosial masyarakat. Menurut Bapak, bagaimana tradisi seperti ini memperkuat kerukunan antar umat beragama, khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara? Ya, tradisi seperti buka puasa bersama, buka puasa bersama, lintas umat, dan kegiatan sosial masyarakat selama bulan Ramadan memiliki peran penting yang besar dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama. Ketika berbagai kelompok beragama berkumpul di satu tempat, berbagi makanan, berbagi takjil ya Pak. Berbagi takjil di saat menjelang buka puasa, kita bisa berinteraksi langsung. Hal-hal yang menghilangkan batasan dan kesalahpahaman yang mungkin ada. Karena dengan hal-hal seperti ini yang kita lakukan, itu akan memutuskan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Kemudian melalui aktivitas kita belajar bahwa meskipun berbeda dalam keyakinan, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun kehidupan yang damai, penuh kasih sayang. Tradisi ini juga menjadi contoh nyata dalam keberagamaan bukanlah hal yang memisahkan kita, betul, Pak. Melainkan adalah kekuatan yang memperkaya kehidupan umat beragama kita. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada kita bukan sebagai menjadi sesuatu yang pemecah belah. Malahan perbedaan ini adalah kekuatan kita betul, dalam mempererat, dalam kita dalam kehidupan keberagaman kita di Minahasa Utara. Jadi bagaimana kita bisa melihat sebuah fenomena ya, bagaimana umat-umat Kristen juga berburu takjil ya Pak ya. Senang sekali melihat. Sudah dihabiskan duluan. Sudah dihabiskan duluan. Jadi ini juga stimulus untuk ada peningkatan perekonomian kayak Pak, untuk UMKM dan lain sebagainya ya Pak. Ini luar biasa. Ini tradisi yang sangat berakar sekali di Kabupaten Minahasa Utara, dan ini sungguh luar biasa Pak. Ya, sungguh luar biasa. Bagaimana juga kalau ada perayaan-perayaan besar, saling menjaga. Ini luar biasa. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak, ketika kita melihat Kabupaten Minahasa Utara ini kan dikenal daerah yang sangat menjunjung kerukunan antar umat beragama. Nah, menurut Bapak, melihat kekuatan ini di tengah masyarakat seperti apa? Ya, kekuatan kerukunan antar umat beragama yang berada di Kabupaten Minahasa Utara itu terletak pada kesadaran bersama bahwa keberagaman adalah warisan budaya yang harus kita jaga. Sejak dahulu masyarakat kita sudah terbiasa hidup berdampingan, saling membantu dalam suka dan duka, serta menghargai perbedaan, keyakinan, serta nilai-nilai gotong royong. Iya, betul sekali. Yang saling menghormati, yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Kabupaten Minahasa Utara. Biasanya dalam acara-acara perayaan Hari Besar Agama, itu di mana kita lihat berbagai umat beragama saling mengucapkan selamat
dalam arti kita saling mengucapkan kepada sesama yang berbeda agama dengan kita. Dan contoh nyata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, seperti biasa di saat hari besar di bulan suci Ramadan, biasanya di saat sholat Id. Sholat Id, ya. Itu organisasi-organisasi lintas agama. Dari Kristen, dari Katolik. Itu mereka yang menjaga di seputaran masjid yang dilaksanakan untuk sholat Id. Jadi itu adalah bukti nyata kerukunan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Peran serta dari lintas agama yang ada di Minahasa Utara sangat-sangat membantu. Dan itu adalah kunci utama menjaga kerukunan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Ini adalah kekuatan yang menjadi modal utama bagi kita untuk menghadapi tantangan membangun daerah yang lebih baik lagi. Bagaimana juga kita bisa melihat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati juga sangat mensupport sekali ya Pak. Sangat sekali mensupport. Apalagi boleh ada kegiatan safari Ramadan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Demikian juga kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Sementara juga ada dalam safari Ramadan. Dan saya percaya, saya meyakini bahwa ini kembali kepada satu tradisi, yaitu gotong royong. Kalau orang bilang kan, kalau bahasa Manado, mapalus kan Pak. Iya, betul sekali. Mapalus memang sudah budaya yang luar biasa. Sudah mengakar di kalangan masyarakat khususnya Kabupaten Minahasa Utara. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang ada di mana saja, yang setia dengan podcast Damai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, tibalah saatnya kita datang pada segmen yang terakhir. Apa yang menjadi harapan dari Bapak untuk masyarakat Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka menjaga kebersamaan dan kerukunan yang tengah ada di tengah-tengah Kabupaten Minahasa Utara? Harapan saya dan harapan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bagi masyarakat Minahasa Utara agar semangat kebersamaan, kerukunan yang ada saat ini terus kita jaga. Dan terus harus kita lestarikan. Terlebih kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Jangan hanya sampai ke kita saja. Betul. Iya. Harus di diwariskan. Kemudian hari wajib dan harus kita wariskan kepada generasi mendatang. Kita perlu terus memperkuat pendidikan tentang toleransi. Kebinekaan sejak dini, dan baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Iya. Itu harus kita selalu untuk mengingat-ingatkan, selalu untuk menyampaikan kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan kita dapat terus mengembangkan kegiatan kolaboratif antar umat beragama yang tidak hanya berfokus pada perayaan, tetapi juga pada pembangunan umat beragama yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Kita tahu seperti tadi yang sudah kita katakan, gotong royong, mapalus, yang budaya Minahasa Utara, budaya Tonsea, itu harus tetap kita lestarikan di saat ini. Dan pengembangan ekonomi lokal yang harus kita jaga untuk ke depan masyarakat Minahasa Utara. Karena kita tahu bersama, dengan perkembangan ekonomi, masyarakat sejahtera, hal-hal yang tidak kita inginkan dijauhkan. Pasti begitu masyarakat sejahtera, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak kita inginkan, itu pasti akan
terkikis dengan Terkikis habis. sendirinya. Puji Tuhan. Masya Jadi, Allah, luar biasa. semoga Minahasa Utara tetap menjadi contoh daerah yang harmonis dan penuh kedamaian di tengah-tengah keberagaman yang ada di Minahasa Utara. Jadi kalau itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau bicara soal keberagaman, kan Pak, seperti orang lihat pelangi. Iya toh, seperti pelangi itu kan kalau satu warna, ya enggak pelangi itu Pak. Iya, karena spektrum warna pelangi itu akan kelihatan indah. Dan kita percaya Minahasa Utara pelanginya tetap ada terus-menerus. Amin. Pelangi di atas Kabupaten Minahasa Utara. Amin. Luar biasa Pak, perbincangan ini sungguh menyejukkan, sungguh menenangkan hati, sungguh memberikan exciting yang luar biasa, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Terima kasih banyak Bapak, Tuhan memberkati, Masya Allah, puji Tuhan. Sudah diberi kesempatan. Luar biasa. Kami sangat mengapresiasinya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara, Ibu Kepala Kantor beserta jajarannya sangat berterima kasih untuk pemaparan Pak Togas hari ini dalam perbincangan yang sangat-sangat inspiratif. Sahabat damai, semoga semangat kebersamaan dan sinergi antara Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus memperkuat kerukunan serta kehidupan agama yang damai di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. Saya atas nama Ibu Kepala Kantor Kabupaten Minahasa Utara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara bersama jajarannya pamit undur diri. Nanti kita bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.